Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kepada yang kami hormati para alim, ulama, kepada wali murid MI Miftahul Huda Sumber Nongko Sumber Putih Wajak Malang, dan semua anak-anakku mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berbahagia. Kali ini kami datang dari MI Miftahul Huda akan memberikan suatu materi tentang kegiatan Pondok Ramadan yang dilaksanakan selama 3 hari di bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2000 Masehi. Kali ini kami akan membahas tentang puasa Ramadan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang puasa Ramadan, alangkah lebih lengkapnya kenapa kita sebagai umat Islam, kenapa kita sebagai umat Muslim, sebagai hambanya Allah, diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan seperti yang sekarang kita laksanakan ini. Awalnya Allah menciptakan yang namanya akal. Ketika akal diciptakan oleh Allah, kemudian akal ditanyai oleh Allah, ya akal, man anta wa man ana. Kemudian akal menjawab dengan benar, dengan baik, dengan penuh rasa takzim kepada Allah. Ana abduka wa anta rabbi. Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Dengan baik sekali akal itu mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya dan akal itu hanyalah sebagai hambanya. Kemudian ketika Allah menciptakan yang namanya nafsu, kemudian ditanya oleh Allah, ya nafsu, man anta wa man ana. Siapa kamu dan siapa saya? Kemudian nafsu menjawab, ana. Anta ya anta. Maksudnya bagaimana? Saya ya saya, kamu ya kamu. Dengan rasa cuek, dengan rasa sombongnya, nafsu menjawab kepada Allah, Sang Khalik menjawab seperti itu. Alangkah tidak pantasnya nafsu menjawab kepada Allah dengan jawaban yang seperti itu. Karena yang namanya nafsu menjawab seperti itu, kemudian nafsu disiksa oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka selama 100 tahun. Ketika sudah disiksa selama 100 tahun, nafsu ditanya kembali, ya nafsu, man anta wa man ana. Siapa kamu dan siapa saya? Tapi jawabannya tetap seperti semula, saya ya saya, kamu ya kamu. Kemudian nafsu disiksa kembali oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka Jub, neraka yang penuh dengan kelaparan dan juga kehausan. Ketika diangkat dari neraka Jub, barulah nafsu menjawab dengan baik, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku.
Oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai hambanya Allah, kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa pada tiap bulan Ramadan yang seperti bulan ini kita laksanakan bersama-sama. Pemirsa MI Miftahul Huda TV yang berbahagia, bagaimana caranya agar puasa kita senantiasa diterima, senantiasa menjadi suatu amal yang baik bagi kita semua. Kita nggak boleh memandang hanya sebelah mata tentang bagaimana tata cara yang benar, baik itu hal-hal yang membatalkan puasa, syarat puasa bagaimana, rukun puasa bagaimana, itu harus kita perhatikan satu persatu. Baik pemirsa Miftah TV yang berbahagia, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa sih arti puasa itu? Puasa itu ada dua arti. Yang pertama itu secara bahasa atau dalam bahasa Arab itu lughatan, secara bahasa yaitu al-imsaku, menahan. Kemudian yang kedua itu dengan syarak, menurut syarak yaitu imsaku an muftirin biniyatin makhsusatin jami'an naharin. Berarti apa? Menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dengan niat tertentu selama 1 hari penuh. Berarti mulai kita sahur, intinya sebelum azan subuh, sebelum masuk waktu subuh sampai waktu maghrib, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Itu adalah arti puasa secara syarak, ya. Baik Miftah TV yang berbahagia, yang berikutnya yang perlu kita bahas, syarat wajibnya puasa. Syarat wajib puasa itu ada 4. Yang pertama adalah Islam. Sebagai umat Islam, kita wajib untuk menjalankan puasa, dan itu sebagai syarat wajibnya puasa. Selain Islam, tidak diwajibkan untuk menjalankan puasa. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 2 itu adalah baligh wal bulugh. Baligh artinya kalau orang wanita itu sudah mulai menstruasi, sedangkan bagi orang yang laki-laki itu sudah pernah mimpi basah. Itu adalah diantara tanda-tanda orang yang sudah balik. Apabila anak kecil masih misalkan umur sekitar 7 tahun kok puasa, tidak apa-apa. Itu justru malah baik, tambah baik bagi dia. Di samping itu, untuk mengajari kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita terutama yang masih kecil, agar terbiasa untuk menjalankan perintahnya Allah, yakni berupa ibadah puasa pada bulan Ramadan. Yang berikutnya sebagai syarat wajibnya puasa itu adalah wal aqlu, mempunyai akal. Orang yang tidak punya akal tidak diwajibkan berpuasa. Misalkan orang gila atau orang yang tidak waras istilahnya, yang sering kita dengar dengan kata-kata stres atau yang lain, itu tidak diwajibkan untuk menjalankan puasa. Karena apa? Karena otaknya atau pikirannya itu masih dalam keadaan terganggu. Kemudian yang berikutnya wal qudratu 'ala shaumi, ya, mampu untuk menjalankan ibadah puasa selama sehari penuh. Apabila ada orang yang sudah tua renta,
kok tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa, itu tidak diwajibkan, tidak diharuskan untuk menjalankan ibadah puasa. Tapi apabila di antara kakak-kakak kita atau nenek-nenek kita yang sudah tua renta, umurnya sudah di atas 90 bahkan di atas 100 tahun, kok tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa, mereka tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa, tapi harus mengganti dengan fidyah per hari. Ada yang mengatakan harus mengganti dengan beras sebanyak 6 on, tapi alangkah baiknya kita lebih, misalkan 7 on atau 8 on dan seterusnya. Itu per harinya. Dan juga orang yang juga tidak diwajibkan untuk berpuasa karena udzur, karena sedang mempunyai halangan yang apabila dilaksanakan puasa itu merasa berat. Di antaranya adalah orang wanita, seorang ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui. Seorang ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui, apabila melaksanakan ibadah puasa ia menjadi sakit atau badannya tidak kuat untuk beraktivitas, untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan ibadah yang lain, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Itu dengan catatan takut pada kesehatannya diri sendiri, maka ia mempunyai tanggungan, mempunyai kewajiban kepada Allah, yakni untuk mengganti atau mengqadha di hari-hari yang lain. Dan apabila seorang ibu yang hamil atau menyusui takut kepada anaknya, takut anaknya kurang sehat atau bagaimana, maka ia mempunyai kewajiban mengqadha dan juga membayar fidyah. Itu adalah kemurahan atau rukhsah dari Allah yang boleh untuk kita ambil dan boleh kita lakukan. Di samping itu juga orang yang melakukan perjalanan jauh yang melebihi dari 2 marhalah, ya kira-kira kalau di daerah Jawa Timur dari Malang sampai ke Surabaya atau sekitar 90 km atau lebih, itu diperbolehkan untuk tidak menjalankan puasa. Pemirsa Mifdah TV yang berbahagia, kemudian kita bahas yang berikutnya, yakni fardunya puasa atau rukunnya puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama itu adalah niat. Niat dalam puasa itu tidak seperti niat kita dalam sholat. Kalau niat kita dalam sholat itu harus makrunah dengan pekerjaannya atau bersamaan dengan pekerjaannya. Kalau niat dalam sholat itu ketika kita takbir, kita mengucapkan Allahu Akbar, di dalam hati kita itu niat. Tapi kalau niat dalam puasa itu berbeda. Niat itu harus dilaksanakan pada malam harinya. Perlu kita ketahui, niat itu harus kita laksanakan, bukan hanya kita lafadzkan, bukan hanya kita ucapkan, tapi niat yang terpenting dan yang paling penting itu adalah niat yang ada dan yang harus kita lakukan di dalam hati kita. Pemirsa Mifdah TV yang berbahagia, niat itu harus kita ketahui apa maksud dari niat itu. Seperti kita niat nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala, tapi kita tidak mengerti apakah itu sah. Dalam sebuah keterangan Nihayatuz Zain itu ya ada dalam sebuah keterangan kitabnya Nihayah
itu mengatakan bahwa orang yang niat tapi tidak mengerti maksud dari niat tersebut, maka puasanya itu lam yasihah, puasanya menjadi tidak sah. Oleh karena itu kita harus mengerti dan paham apa niat itu. Bukan hanya nawaitu shoma ghadin dan seterusnya, tapi alangkah lebih baiknya niat itu kalau kita tidak mengerti bahasa Arab, boleh kita bahasa Indonesia kan, boleh kita bahasa Jawa kan, boleh kita bahasa Madura kan, terserah mana bahasa yang kita paham. Pemirsa Miftah TV yang berbahagia, rukun puasa yang nomor 2 itu adalah mampu untuk menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan, selama 1 hari, selama 1 hari penuh, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tanpa melaksanakan sesuatu hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Pemirsa Miftah TV yang berbahagia, kemudian kita bahas materi yang berikutnya, yaitu tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Walladzi yuftiru bi as-shaimu asyratu asya'a. Di sini ada banyak perkara yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama adalah ma wasala amdan ilal jauf, yaitu mendatangkan dengan segala sesuatu, maksudnya apapun yang kita datangkan pada anggota tubuh kita yang bagian dalam, memasukkan sesuatu yang sekiranya bisa masuk ke dalam perut kita. Maksudnya apa? Kayak kita makan, kayak kita minum, dan juga yang biasa dilakukan oleh orang yang sudah berumah tangga, yaitu istilahnya jima. Itu adalah hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tapi kalau kita makan lupa, bagaimana? Kalau lupa tidak masalah, tidak apa-apa, puasa kita tetap terus jalan, tidak apa-apa sampai nanti maghrib, ya, sampai kita maghrib, ya, itu tidak apa-apa. Kemudian yang berikutnya adalah memasukkan segala sesuatu dari salah satu jalan. Misalkan contoh, kita makan roti lewat hidung kita, batal tidak? Ya batal. Kita baru dari aktivitas kok merasa haus, memasukkan minuman dari hidung kita, dari telinga kita, batal tidak? Ya jelas batal. Pokoknya memasukkan segala sesuatu dari beberapa jalan itu termasuk hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa yang berikutnya adalah al-qayu amdan. Al-qayu amdan, muntah dengan cara disengaja. Misalkan kita memasukkan jari-jari kita ke dalam mulut kita, kok ternyata kita muntah betulan, maka hal itu termasuk hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tapi kalau muntah dalam perjalanan bagaimana? Kalau muntah dalam perjalanan, kita mabuk, istilahnya ketika kita melakukan perjalanan jauh, naik bis atau kereta api, kok ternyata muntah perjalanan, hal itu tidak membatalkan puasa kita. Kemudian yang berikutnya adalah al-wad'u amdan fil farji. Ini yang biasa dilakukan oleh orang yang sudah berumah tangga, yang seperti saya singgung di awal, yaitu berkumpulnya antara suami dan istri pada siang hari. Misalkan kalau lupa bagaimana? Masa melakukan perbuatan seperti itu lupa? Yang dimaksud bukan lupa itunya, tapi lupa pada waktu itu adalah bulan suci Ramadan. Kalau lupa ketika pada siang itu adalah bulan Ramadan, ya tidak masalah. Karena apa? Karena kita lupa. Kalau lupa
ya tentu tidak membatalkan puasa kita. Kemudian hal-hal yang bisa membatalkan puasa yang berikutnya, yang nomor 6 adalah al-inzal. Al-inzal itu adalah mengeluarkan mani atau khurujul mani, mengeluarkan mani. Mengeluarkan mani dengan cara disengaja atau ketika kita bertemu dengan kulit seorang wanita ya atau yang lain, kok kita ternyata mengeluarkan mani, berarti mengeluarkan mani dengan cara disengaja. Hal itu termasuk hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Tapi kalau misalkan ketika kita tidur kok ternyata mimpi basah dengan cara tidak disengaja, apakah itu termasuk hal-hal yang bisa membatalkan puasa? Oh tidak. Kalau kita tidur kok ternyata mengeluarkan mani ya, maka itu termasuk hal-hal yang bukan membatalkan puasa. Berarti puasa kita tetap jalan, tetap lanjut, karena bukan termasuk hal-hal yang membatalkan puasa, karena kondisi kita ketika pada waktu itu sedang tidur. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 7 adalah al-haidu wan nifasu wal jununu wariddah. Haid khusus bagi orang wanita ketika datang bulan. Ketika datang bulan kok puasa, kita sedang puasa misalkan, ketika jam 5 sore sudah hampir maghrib, sekitar kurang 22 menit, kok ternyata datang bulan. Puasanya bagaimana? Apakah dilanjut? Apakah dia harus dibatalkan? Ya otomatis kalau orang yang datang bulan atau haid bagi seorang wanita, otomatis puasanya itu batal. Berarti harus mengganti di hari-hari yang lain. Begitu juga dengan nifas. Nifas itu apa sih? Nifas itu adalah mengeluarkan darah khusus bagi orang wanita setelah melahirkan. Itu nifas ya. Kalau ada orang puasa kok nifas, ya otomatis puasanya itu akan menjadi batal. Yang berikutnya itu adalah junun. Dalam bahasa Jawa, bahasa kitab itu bermakna edan. Edan atau gila. Gila. Orang yang gila itu di tengah-tengah puasa kok ia kambuh dari kegilaannya, maka puasanya itu menjadi batal. Dan yang terakhir itu adalah riddah. Riddah itu murtad. Orang muslim, orang Islam, orang yang sedang berpuasa, baik itu puasa Ramadan atau puasa sunnah, atau puasa karena nazar, puasa yang lain, misalkan puasa kafarat, entah puasa apa itu, kok ternyata orang itu melaksanakan perbuatan yang sangat tidak terpuji, yakni riddah atau murtad, maka sudah barang tentu puasanya itu menjadi batal. Oleh karena itu, perbuatan riddah atau perbuatan murtad atau perbuatan keluar dari ajaran Islam harus kita jauhi. Na'udzubillah min dzalik. Semoga semua pemirsa Mifdah TV dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang sangat tidak terpuji, yakni riddah atau murtad. Pemirsa Mifdah TV yang berbahagia, sebenarnya masih banyak lagi yang perlu kita bicarakan, masih banyak lagi yang perlu kita bahas. Di antaranya masih ada sunnah-sunnah puasa, masih ada faedah-faedah puasa. Tapi karena kita terbentur, waktu kita tidak terlalu lama, kita bahas sedikit saja sunnah-sunnah puasa. Yang paling penting dan paling sering kita lakukan di antaranya sunnah-sunnahnya puasa itu
tolong kalau sudah mendengar adzan maghrib, sudah waktunya maghrib, kita segera untuk berbuka puasa. Dan apabila kita sudah waktunya sahur, kita bangun. Kita bangun malam sebelum subuh, kita sahur. Sebagai batasannya itu adalah waktu masuknya waktu subuh atau waktu fajar. Kalau bahasa imsak atau menahan, imsak biasanya seperti itu. Kalau daerah Jawa Timur itu biasanya imsak sudah waktunya imsak ya, itu menahan. Biasanya masih dikasih waktu jeda, yaitu sekitar 10 menit. Itu waktu imsak. Biasanya antara waktu imsak sampai waktu subuh itu masih dikasih waktu jeda sekitar 10 menit. Oleh karena itu, apabila kita pas sahur kok ternyata mendengar suara imsak, bukan suara adzan, misalkan kita masih ingin minum untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita, masih diperbolehkan, dengan catatan belum masuk waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, otomatis kita sudah tidak diperbolehkan untuk makan dan juga minum. Pemirsa Mifdah TV yang berbahagia, kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, kami dari MI Miftahul Huda Sumber Nongko Sumber Putih Wajah Malang, Madrasah Literasi, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan harapan semoga apa yang sudah kita bahas bersama, apa yang sudah kami sampaikan tadi, itu bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi pemirsa Mifdah TV semua. Dengan harapan juga semoga puasa kita di bulan ini, di tahun 2020 ini, itu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal yang baik bagi kita semua, sehingga puasa kita diterima oleh Allah, sehingga kita mendapat balasan yang sangat mulia nanti di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.